warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Siboim, siaran belajar online interaktif dan menyenangkan. Halo sahabat Siboim, bagaimana kabar kalian hari ini? Kak Anggun harap kalian tetap sehat, semangat walaupun belajarnya masih berada di rumah. Bertemu lagi dengan Kak Anggun dari SD Negeri Telahap, Kecamatan Kledong, Kabupaten Temanggung. Sebelum kita memulai pembelajarannya, apakah kalian sudah sarapan? Sudah mandi pagi? Kak Anggun harap kalian telah melakukannya. Nah, adik-adik, coba kalian amati keadaan di sekitar rumah kalian. Amatilah keadaan langitnya. Apakah panas? Apakah mendung? Wah, sangat berbeda sekali dengan keadaan di rumah Kak Anggun. Keadaan di sini sedang hujan sangat deras, disertai dengan petir. Wah, kenapa bisa seperti itu ya? Bisa berbeda-beda di wilayah satu dengan wilayah yang lainnya. Ikan hiu menabrak perahu. Yuk kita cari tahu. Nah, adik-adik, itulah yang disebut dengan cuaca. Jadi, cuaca adalah keadaan udara di suatu tempat atau wilayah tertentu. Bisa terjadi karena udara di sekeliling bumi sedang panas atau dingin. Cuaca pun bisa diprediksi dengan cepat karena bisa berubah-ubah dalam hitungan hari. Sahabat Siboim, ternyata cuaca sendiri memiliki banyak macamnya loh. Di Indonesia sendiri ada cuaca panas, cerah, berawan, mendung, dan hujan. Mari kita pelajari satu persatu ya. Dimulai dari cuaca panas, yaitu keadaan langit dengan matahari yang sangat terik. Biasanya kita akan merasa gerah. Selanjutnya, yang kedua adalah cuaca cerah, yaitu keadaan langit di mana mataharinya bersinar dengan terang, tetapi masih ada sedikit awan sehingga kita merasa hangat. Yang ketiga adalah cuaca berawan, yaitu keadaan langit dengan matahari yang tertutup oleh awan sehingga kita di bumi merasa sejuk. Yang keempat adalah cuaca mendung, yaitu keadaan langit di mana terdapat awan yang sangat hitam yang menandakan akan turunnya hujan. Dan yang terakhir adalah cuaca hujan, yaitu keadaan langit di mana terdapat awan yang sangat gelap. Biasanya disertai dengan rintik-rintik hujan, disertai dengan anginnya berhembus kencang, dan biasanya disertai dengan suara gemuruh yang berasal dari suara petir. Halo sahabat BMKG, berikut kami informasikan perkiraan cuaca pada esok hari 15 Juni 2021 yang perlu sobat waspadai semua karena beberapa wilayah di Indonesia esok hari akan diguyur hujan dengan intensitas lebat dan juga akan terjadi petir dan juga angin kencang. Ada Putri Duyung jadi penyanyi rocker. Selalu sedia payung dan selalu pakai masker. Sampai jumpa. Sahabat Siboim, kalian tadi sudah menyimak atau mendengarkan reporter BMKG tentang cuaca esok hari. Coba sekarang Kak Anggun akan mengetes daya ingat kalian. Bagaimana ya caranya? Nah, coba perhatikan gambar di samping. Silahkan sekarang kalian mencoba untuk mengisi. Adik-adik, ternyata selain kalian yang menyimak berita, Udin dan keluarganya pun sedang menyimak berita
tentang perkiraan cuaca. Kemudian Ibu membawakan kue bolu beraroma coklat kesukaan Udin. Kemudian Ibu memotong kue bolu tersebut. Kenapa kuenya dipotong? Agar semua anggota keluarga mendapatkan bagian kue bolu sama rata. Pertama-tama, Ibu memotong kue bolu menjadi 2 bagian sama besar, seperti gambar di samping. Nah, gambar yang diarsir ini disebut 1 bagian dari 2 potongan atau 1/2. Nah, kemudian Ibu kembali memotong kue bolu tersebut agar semua anggota keluarga mendapatkan kue bolu yang sama besar. Dipotonglah 4 bagian kue bolu yang sama besar. Nah, kue milik Udin ini yang diarsir itu yaitu 1 bagian dari 4 potongan atau disebutnya 1/4. Nah, bagaimana ya cara menulisnya? Nah, sahabat si Boim, jadi angka 1 disebut pembilang dan angka 4 disebut penyebut. Simpanlah pembilang di atas dan simpanlah penyebut di bawah. Jadi bisa kita tulis 1/4. Begitupun dengan 1/2 yang kita pelajari tadi ya. Bagaimana? Adik-adik mengerti? Nah, jika adik-adik sudah mengerti, di sini Kak Anggun memiliki beberapa makanan. Banyak kan? Coba perhatikan satu persatu ya. Nah, adik-adik, di sini ada pizza. Coba kalian tulis lambang pecahannya. Berapakah potongan pizza yang sudah dimakan oleh Udin? Ya, betul. Di sini ada 3 bagian pizza. Nah, bisa kita masukkan ke penyebut, yaitu 3. Nah, yang sudah dimakan oleh Udin adalah 1. Bisa kita masukkan ke pembilang, yaitu 1. Nah, kita tuliskan 1/3. Bisa ya? Silahkan soal yang lainnya kalian kerjakan sendiri. Kak Anggun yakin kalian pasti bisa. Sahabat si Boim, sahabat si Boim. Oh, kalian masih di situ? Nah, adik-adik, coba sekarang Kak Anggun mau tanya, siapa yang di sini sering membantu ibunya untuk menyiapkan sarapan? Coba acungkan tangan. Bagus, kalian seperti Siti. Siti pun sering membantu ibunya. Nah, kali ini Siti disuruh ibunya untuk memotong timun. Nah, menjadi 16 bagian sama besar. Karena anggota keluarganya ada 4, maka setiap anggota mendapatkan 4 potong timun. Adik-adik, ayo kita tuliskan lambang pecahannya. Nah, karena timun tersebut dipotong menjadi 16 bagian sama rata, maka penyebutnya adalah 16. Dan setiap anggota keluarga mendapatkan 4 potong timun sama besar, maka pembilangnya adalah 4, atau bisa dituliskan dengan 4/16 atau 4 bagian dari 16 potongan. Nah, adik-adik bisa ya? Adik-adik, ternyata untuk melengkapi nasi goreng, ibu menambahkan sosis. Tapi hanya untuk 3 orang, yaitu untuk Siti, ayah, dan adiknya. Sosis tersebut dipotong menjadi 6 bagian sama besar. Masing-masing mendapatkan 2 potong sosis. Berapakah lambang pecahannya ya? Coba. Ya, betul, 2/6. 2 pembilangnya dan 6 penyebutnya, atau 2 bagian dari 6 potongan. Sip, adik-adik memang hebat. Nah, supaya kalian lebih pintar dan bisa menyebutkan lambang pecahan dengan benar, kalian kerjakan latihan berikut ini. Pak Si Boim, Kak Anggun mau bertanya nih, apakah kalian pernah mengalami hujan di malam hari? Bagaimana rasanya? Pasti terasa dingin.
apalagi disertai dengan petir. Pasti jadi takut. Begitu pula dengan Siti. Siti pun mengalami hal yang sama. Kemudian ibunya masuk ke dalam kamar, kemudian menyanyikan sebuah lagu, yaitu Ambilkan Bulanku. Sudah tahu lagunya? Mari kita nyanyikan bersama-sama. Ikuti liriknya ya. Ambilkan bulanmu, ambilkan bulanmu yang selalu bersinar di langit, di langit. Bulan benderang, cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Sahabat si Boim, wah, tidak terasa ya, pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, adik-adik jangan lupa ya untuk meminta bantuan orang tua atau kakak kalian di rumah. Nah, apabila kalian belum paham, bisa tulis di kolom komentar atau meminta bantuan kepada bapak atau ibu guru. Apabila Kak Anggun ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Nah, tetap semangat belajar di mana saja, kapan saja, kalian luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.